Selamat pagi teman-teman semuanya dimanapun saat ini Anda berada, pecinta trading khususnya di Gold. Lebih khusus lagi teman-teman keluarga Wijaya Trading, pada pagi hari ini saya mencoba untuk membantu memberikan gambaran probabilitas pergerakan hari ini, hari Jumat 16 Juli 2021. Mudah-mudahan bisa membantu membaca peluang dan potensi untuk kita nanti entry di sana, bagaimana kita membaca arah pergerakannya dengan melihat histori yang ada dan membaca pergerakan dari uh, running yang ada saat ini. Nah, sekarang masih jam 6.40 waktu Indonesia Barat, masih terlalu pagi sehingga kalau kita melihat pergerakan sekarang masih belum ketemu. Ini belum ada tren yang ada di sana. Maka saya coba untuk membacakan, untuk memberikan satu ilustrasi, satu gambaran dan simulasi. Mudah-mudahan nanti bisa digunakan untuk membantu pergerakan arah, khususnya bagi teman-teman yang baru belajar untuk mencoba mempraktekkan sekaligus menguji dan membuktikan apakah yang sudah kita sampaikan beberapa waktu yang lalu bisa diterapkan dengan baik dan dibuktikan dengan baik, apakah nanti hasilnya juga valid atau tidak, ya silakan diuji dan cobakan. Buat teman-teman yang sudah berpengalaman dengan menggunakan real account, ya silahkan mengikuti step by step yang sudah kita ajarkan. Yang pertama kita lakukan adalah membaca secara umum dulu. Perhatikan hari ini masih pagi, sehingga kalau teman-teman nanti ada yang berpikir, ada yang banyak eh, nyinyir atau banyak mungkin hanya menyampaikan, kita hanya menguji dan analisa masa lalu, analisa histori. Nah, setiap pagi kita mencoba untuk memberikan peluang ilustrasinya, bagaimana nanti kita entry-nya, titiknya, kemudian resikonya bagaimana. Biar mereka juga paham bahwa yang kita baca murni dari pergerakan yang ada dan berdasar juga histori yang ada. Tanpa indikator satupun kita juga bisa profit dengan konsisten. Asal mengikuti step by stepnya dengan baik, setiap pagi silakan diuji dan cobakan. Kemudian kalau masih belum yakin silakan dipraktekkan di akun demo dulu. Ya, bagi teman-teman yang sudah membuktikan, ya silakan dicoba nanti ketika muncul triggernya. Yang pertama, kita masuk di time frame D1. Ya, kenapa harus melihat di daily, ya time frame daily? Karena memang time frame lebih besar itu memberikan gambaran yang lebih detail lagi dan lebih valid daripada time frame yang lebih rendah. Baik, kalau kita lihat secara umum lagi trennya masih kuat naik, kemudian yang terakhir terbentuk yang kemarin, kalau tren sebelumnya ini naik, kalau tren sebelumnya ini naik, kemudian ada koreksi kecil dan dipatahkan oleh candle yang tebal warna hijau, maka kemarin kita sampaikan masih akan didominasi oleh buyer meskipun ada penolakan seller yang cukup kuat. Nah, sekarang hari ini masih berwarna hijau. Kalau di time frame daily yang running masih berwarna hijau, artinya masih dominan oleh buyer. Kita lihat yang kemarin, hasil tutupan yang kemarin. Nah, kita lihat seperti ini biar kita nanti bisa membaca karakter apa yang dimunculkan di sana, informasi apa yang bisa kita dapat dari candle yang kemarin. Perhatikan, dia mencoba naik, eh, ya sebelum naik mungkin dia turun dulu juga, atau dua-duanya bisa terjadi. Karena melihat kondisi seperti ini, kita bisa
bisa lihat bahwa sebelum naik ini turun dulu. Yang di atas posisinya sampai di sini. Ya, saya coba untuk ilustrasikan dulu di H1, di D1, kemudian di bawah di sini. Artinya apa? Artinya dia sempat turun sampai di angka, sampai di harga 1819 ini. Sampai di harga yang cukup bawah dibandingkan dengan pergerakan-pergerakan yang terjadi pada hari kemarin. Kemudian naiknya mencoba untuk berusaha naik lagi karena memang trennya naik. Tetapi dilihat dari kemampuan naiknya dia cukup kecil dan kemudian penutupannya juga masih cukup rendah di sana. Meskipun ditutup dengan volume warna hijau, tetapi jangan lupa seller sudah berusaha menekan jauh lebih kuat. Seller menekan jauh lebih kuat. Dilihat dari tekanan ke bawah, ini ekornya sampai panjang. Meskipun akhirnya ditolak ke atas dan didominasi oleh buyer. Diingat dari proses perjalanan candlenya kemarin sempat mengecil, kemampuan sempat menipis bayarnya, kemudian powernya kuat lagi, kemudian tipis lagi. Artinya kekuatan buyer sudah berkurang di sana. Kemudian seller mulai menekan. Dari petunjuk yang kemarin kita bisa analisakan hari ini. Oke, kita kembali ke time frame di H1 ya. Saya batasi dengan pergerakan per hari. Ya, saya coba untuk berikan garis untuk hariannya. Jadi dibatasi 1 hari ini baru berjalan 2 candle. Nah, sekarang kita lihat tadi sudah kita baca bahwa buyer sudah mulai mengecil kekuatannya, kemudian seller mulai menekan. Nah, kalau kita lihat di time frame H1, ternyata kita lihat kekuatannya begini. Jadi dia sempat awalnya turun, kemudian naik lagi, kemudian turun lagi, kemudian kembalikan naik lagi. Ya, artinya apa? Artinya dua kekuatan yang hampir sama, dua kekuatan yang hampir imbang. Kemudian titik tertinggi atau harga tertinggi berada di sini. Ini menjadi level psikologi yang terdekat. Oke, catat menjadi level psikologi yang terdekat. Ya, perhatikan di titik pembukaannya atau harga pembukaan di sana dibuka dengan buyer mendominasi atau candle warna hijau. Dari rangkaian yang ada ini, ya kita bisa setidaknya meraba dulu. Oh, ternyata dua kekuatan buyer dan seller cukup kuat. Ya, kalau kita lihat time frame besar tadi buyer sudah mulai berkurang kekuatannya, seller menekan. Nah, saya lebih cenderung ke sellernya karena yang terakhir naik kuat kemudian di sana ditolak, yang ini yang ekor panjang ini ditolak, kemudian coba untuk naik lagi tetapi ditutup di bawah level psikologinya yang tertinggi, kemudian mencoba lagi naik lagi, ditolak lagi oleh seller dan ternyata pada akhirnya ditutup dengan buyer, namun demikian masih berada di posisi level psikologi. Maka saya lebih cenderung ke seller. Sehingga sekarang bagaimana kalau kita entry atau peluangnya? Silakan dicoba, silakan diuji. Sekarang ini bisa entry posisi sell di sini. Ya, tidak perlu menunggu terlalu jauh. Ini bisa peluangnya ada peluang sell di sini. Ya, meskipun belum turun ya. Dibuktikan, silakan diuji. Sekarang masih warna hijau. Ya, jam sekarang jam 6.49. Posisi sell saya tarik garis di sini. Ya, nanti silakan diuji, silakan dicoba, buktikan apakah eh, ada peluang apakah nanti profit atau tidak. Ya, saya coba untuk kasih harga di 182972, 182972 sellernya.
29.72. Ini adalah sellernya. Kita sellnya 1829.72 misalkan di sini ya. Ya, nanti silakan dibuktikan di candle-candle seterusnya. Kemudian yang pertama kita lakukan ketika kita entry ya, berarti kita membatasi kerugian karena ini sell berarti kerugian kita di atas. Di atas di sana ada level psikologi, kita bisa taruh di atasnya atau bisa taruh persis di level psikologi. Kita ukur ya, kita anggap ini sebagai level maksimum kita 400 sekian masih bisa. Boleh kita menaruh level psikologi ini sebagai stop loss kita atau kita bisa naikkan sedikit di atasnya. Boleh kita di sini. Ya, oke. Saya coba untuk menaruh SL di sana. Oke, di 183504. 183504 di 183504 ini level untuk stop loss-nya, SL-nya di sana. Sekali lagi stop loss adalah membatasi atau melindungi modal besar kita dari kondisi yang nanti berbalik. Namun demikian ketika nanti sudah mulai kuat naik, itu pun bisa kita lakukan recovery di jalan. Tidak perlu harus menunggu stop loss kita kena jemput. Oke, untuk pertama kita sudah masuk di satu posisi yaitu sell. Nanti silakan dibuktikan. Tidak perlu muluk-muluk ya, targetnya tidak perlu muluk-muluk sesuai dengan masing-masing target hariannya atau target per transaksinya. Tidak perlu terlalu muluk-muluk ya. Kemungkinan besar kalau cuma satu level psikologi yang bawah ini masih dapat ya. Kemudian kalau kita lihat pergerakannya yang terakhir dominan di sini ya, ini adalah area retrace-nya. Kita bisa jadikan ini sebagai apa namanya, area uji nanti. Kenapa terlalu dekat? Ya, kita melihat dari histori yang terbentuk sebelumnya. Dan ini bisa minimal menguji apakah nanti kuat turun atau tidak, dan kita bisa dapatkan peluang lagi di sana. Kalau nanti breakout silakan dimanfaatkan untuk entry lagi. Di sebelah kiri ada psikologi di sana, ada penolakan di situ. Ya, maka minimal kalau sekitar itu masih dapat kira-kira nanti kalau hanya selevel itu. Karena ini terlalu dekat maka saya lebih cenderung ke retrace dulu. Kemudian nanti kalau dia memantul di situ ya berpeluang untuk nanti lanjut lagi. Diingat hari ini hari Jumat dia bisa berlaku dua-duanya. Kemarin pergerakannya tidak terlalu ekstrim. Hari ini hari Jumat diingat pasti ada pergerakan yang lebih ekstrim daripada yang kemarin. Ini saya tandai dengan level psikologi yang berikutnya atau support yang terdekatnya. Saya taruh di sini. Kalau nanti breakout, kita bisa taruh entry kita di sini. Ya, kita bisa taruh di sini sell-nya. Ketika dia sudah kuat, ambil posisi sell di sana. Ya, dengan catatan tentu strukturnya sudah terbentuk kuat di sana. Kalau sudah turun, sudah melebihi supportnya, ambil posisi setelah breakout. Kemudian kalau nanti naik juga sama, di atas itu ada namanya resisten atau level psikologi yang di atas. Ini resisten yang terdekat. Ketika breakout nanti kita juga bisa ambil peluang di sana. Yang terdekat tidak usah muluk-muluk. Kalau breakout lagi di bawah bagaimana? Kita lihat di sebelah kiri lagi ada level psikologi berikutnya. Ya, selalu bertahap sehingga nanti ada peluang yang bisa kita dapatkan di sana. Kalau nanti tembus lagi bagaimana? Tembus lagi kita lihat yang lebih bawah lagi yang mendekati dan ada psikologi yang ada di sana. Ya, ini berikutnya di sini.
Ini ada level support lagi. Oke, ini adalah simulasinya atau ilustrasinya. Silakan nanti di otak-atik sendiri sambil melihat kondisi pasar nantinya. Saya lebih cenderung ke arah turun, ya. Turun bukan berarti panjang sampai ke bawah, ya, karena trennya kuat naik, minimal karena sudah ada perlawanan kemarin, sudah ada tekanan, minimal ada koreksi turunnya. Ya, untuk pada selanjutnya nanti mungkin kalau naik lagi ya wajar karena trennya masih kuat naik. Tetapi hari ini lebih cenderung banyak turunnya, banyak penolakan dari seller yang kemarin. Kemudian kita lihat di hari ini adakah news yang dirilis pada hari ini. Kita bisa lihat di kalender ekonomi dulu. Kita lihat di forexfactory.com apakah ada news yang hari ini akan dirilis yang berdampak terhadap US dollar maupun XAU. Hari ini tanggal 16 Juli hari Jumat, ya 16 Juli hari Jumat, kita perhatikan ada berita berdampak besar pada pukul 19.30 nanti malam. Ada dua berita berdampak besar. Nah, kita lihat dengan membaca statistiknya. Minus 0,7 menjadi 0,4, ada peningkatan di sana. Artinya ada penguatan US dollar. Minus 1,3 menjadi minus 0,4. Ada peningkatan juga lebih baik. Sehingga berpotensi US dollar akan menguat. US dollar menguat, maka pasangannya berpotensi melemah. Sehingga kalau XAUUSD berpeluang sell. Nah, ini sejalan dengan yang kita analisakan tadi. Ada kemungkinan besar banyak potensi untuk turunnya. Oke, namun demikian sekali lagi satu karena kemarin juga masih ada kekuatan buyer yang cukup seimbang ya meskipun ditolak oleh seller, meskipun seller memberikan penolakan yang cukup besar dan tren utama masih naik, tetap kita perhatikan, tetap kita waspadai buyer yang ada di sana. Tentu tidak serta-merta ketika nanti turun, tidak serta-merta dia langsung naik kuat ke atas. Ada selalu stepnya, ada selalu tahapannya, ada selalu struktur yang terbentuk di sana. Sehingga dari struktur candle yang terbentuk di sana itu minimal kita bisa hati-hati. Kalau sudah mulai buyer sudah mulai muncul, tekanan buyer sudah mulai kuat, maka jangan lupa selalu ikuti dinamika yang ada, perhatikan level psikologinya, perhatikan support dan resistennya di breakout atau tidak. Kemudian sebelah kiri dilihat apakah ada rintangan lagi, apakah ada level psikologi di sebelah kirinya lagi dan seterusnya, sehingga kita lebih hati-hati, lebih waspada di dalam melihat kondisi pasar yang ada. Jangan hanya melihat kondisi runningnya tanpa membaca dan melihat histori yang ada, karena menjadi rambu-rambu kita. Nah, ini sudah mulai turun, mudah-mudahan sesuai dengan analisa dan teman-teman bisa profit semuanya. Terima kasih teman-teman, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya sedikit ini. Nanti untuk kelas yang keluarga Wijaya Trading nanti malam kan ada news di jam 19.30, nanti jam 19.15 standby. Silakan nanti semua standby, nanti kita akan kawal bagaimana kita membaca pergerakan jelang news dan di mana titik entry kita yang tepat. Terima kasih, selamat pagi dan salam profit.